Doa kami pagi hari ini, biar semua pujian yang kami naikkan, kami bawa sebagai satu persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi bukan hanya pujian di bibir kami saja Tuhan. Hidup kami seutuhnya, pikiran kami, seluruh rencana kami pagi hari ini, kami mau datang lagi dan kami mau serahkan semua itu kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Doa kami pagi hari ini, mari Engkau kuasai setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika firman itu disampaikan Tuhan, sungguh-sungguh firman itu memerdekakan kami, memberikan tuntunan dalam hidup kami, memberikan arahan dalam hidup kami. Dan kami pegang teguh itu sebagai satu kekuatan ilahi yang memampukan kami untuk terus hidup, berkarya, dan menjadi berkat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Bicara buat kami, orang-orang muda-mudi tempat ini, kebenaran-Mu saja yang memerdekakan itu, dan kami siap untuk menerimanya. Bersama-sama kita yang diberkati, kita katakan amin, amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom. Boleh duduk kembali. Oke. Nah, pagi hari ini melanjutkan dulu apa yang saya sudah sampaikan 4 minggu berturut-turut. Saya berharap interview yang kemarin itu, saudara ya, minggu yang kemarin itu, sedikit banyak saudara nonton lagi. Dan saya mau singgung sedikit nanti dalam khotbah saya. Tapi pagi hari ini saya mau bicara hambatan dalam bermultiplikasi. Orang muda, saya mau tanya sama saudara dulu. Berapa banyak dari saudara yang pernah disamperin sama teman dan bilang, lu punya ide brilian tidak? Lu punya ide yang bisa bantu saya tidak? Mereka mau berkonsultasi dengan saya, mungkin sedikit banyak karena mereka tahu kalau mereka ketemu sama saudara pasti mereka temukan jawabannya. Pernah tidak disamperin sama teman, tanya bilang, bisa bantu tidak? Jawab soal IPA kayak apa? Ya, saudara kan merasa kalau disamperin begitu kita merasa sedikit banyak kayak orang penting, betul tidak? Ya, tiba-tiba aduh, kayaknya kita ini narasumber begitu ya. Saya rasa mau bilang bahwa kita ini expertnya, tapi ya jujur saja, momen-momen seperti itu kita merasa dihargai. Atau saya mau tanya sama saudara dulu, orang muda, pernah tidak justru saudara yang pergi ke orang dan tanya sama dia jawaban dari soal ulangan apa? Ada yang seperti itu? Kenapa? Kadang pelaku, kadang korban. Iya, kadang pelaku, kadang korban. Lebih banyak korban atau pelakunya? Saudara, saya mau bilang begini loh. Sedikit banyak kalau kita kekurangan ide, kita pasti akan cari orang yang kita pikir jauh lebih expert dari kita di hal itu, dan kita mau tahu idenya. Saudara, kalau mau tahu dunia perdagangan, ini ada ketua Kadin NTT ada di depan kita nih. Kamar Dagang dan Industri, Pak ya. Itu expertnya sudah. Saudara mau tanya dagang ada di depan saudara ya. Tapi saya mau bilang begini loh. Pernah tidak tanya kepada seseorang, kalau aku mau hidup berhasil, kalau aku mau hidup lebih bermanfaat, kalau aku mau hidup lebih sukses, apa yang harus aku buat? Saya berani pastikan saudara tidak akan mungkin cari sembarangan orang untuk tanya pertanyaan itu. Saudara pasti akan cari orang yang saudara tahu bahwa sedikit banyak memang hidupnya menunjukkan keberhasilan. Sedikit banyak hidupnya menunjukkan kebermanfaatan. Makanya kita tahu kalau kita pergi ke orang itu, pasti kita akan dapatkan jawaban yang memuaskan. Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang kalau bicara tentang segala aspek saudara ya, segala aspek kehidupan, you name it, orang bule bilang. Saudara pasti tahu nama ini. Pernah dengar nama ini? Of course. Bahkan bukan cuma hanya saudara saja orang Kristen yang tahu nama ini, orang di luar Kristen pun juga tahu nama Raja Sulaiman. Mau bilang bahwa apa? Orang ini nggak bisa enggak, orang ini terkenal. Salah satu aspek keterkenalannya dia yaitu apa? Hikmatnya, kekayaannya, keberhasilannya, saudara. Dan pagi hari ini ada baiknya kalau kita tanya sama dia, apa sih yang bisa kita pelajari dari seorang Salomo
untuk kehidupan kita, untuk Anda dan saya orang muda, supaya kita lebih berhasil, supaya kita lebih bermanfaat hidupnya, supaya kita lebih berfaedah hidupnya, dan supaya kita hidupnya bisa bermultiplikasi. Saudara, kalau saudara tanya sama Salomo apa yang harus saudara buat, dia akan beritahu sama saudara. Dan dia akan beritahu dengan jelas. Slide saya please. Salomo menuliskan begini tentang hidup saudara. Baca sama-sama orang muda ya, dengan suara yang lantang. Pendeta sudah sebegini lantang, kalau Anda tidak selantang saya, mari kita doa tutup ibadah saudara ya. Jangan. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu apa? Sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Buat saya, this is deep. Orang bule bilang, this is profound. Ini tidak dangkal, saudara. Salomo beritahu, kalau kamu mau berhasil dalam hidupmu, dengar baik. Apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu apa? Tidak Senin Kemis, saudara. Bisa paham saya ya? Tidak seenak hati begitu, atau mungkin agak sedikit keras. Tidak seenak jidat begitu. Segala yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Karena apa? Karena satu waktu 10 yang lahir, 10-10-nya akan mati, saudara. Artinya kita semua akan ke grave, dan di sana segala pengetahuan, pertimbangan, pekerjaan, hikmat sudah tidak berlaku lagi. Akan ada waktu di mana 10-10 yang lahir, 10-10 akan ke sana, dan di sana orang tidak lagi membicarakan bagaimana hidup lebih berhasil. Justru ketika orang masih bernafas, let's talk about how to make life more beneficial. Dan apa yang dia buat? Dia beritahu, kalau hari ini di depan matamu engkau harus buat sesuatu, buat itu dengan sekuat tenaga. Saya kasih 5 tips saudara ya. Saya kasih 5 strategi. Kalau saudara buat ini dalam hidupmu, sedikit banyak orang akan bilang sama saudara, hidupmu menginspirasi. Sedikit banyak orang akan cari hidupmu dan bilang bahwa, bagaimana kalau kamu ngomong sama kita? Kenapa? Karena hidupmu bermanfaat. 5 tips ini, 5 hal ini. Yang pertama, mari. Oke, itu di skip saja dulu. Saya akan kembali ke situ nanti. Be enthusiastic. Saudara, ketika Salomo bilang bahwa apa yang dijumpai tanganmu untuk dibuat, buat itu dengan sekuat tenaga. Saya simpulkan begini loh. Bisa tidak dalam hidup ini, be more enthusiastic. Tunjukkan kalau saudara itu niat begitu loh. Tunjukkan kalau saudara itu excited saudara. Kurang lebih seperti pendeta lah pagi hari ini kalau khotbah. Ya, kenapa saudara? Adakah kesaksian yang baik dari orang yang malas-malasan? Tidak, bukan. Tapi segala yang saudara buat dengan menunjukkan full of energy, itu mempengaruhi di sekeliling saudara. Ya, bisa bayangkan nggak kalau Pak Guru besok pagi, by the way pasti sudah libur saudara ya. Oke, nanti kalau Pak Guru masuk dan kemudian antara dia siap tidak siap, saudara sebagai mahasiswa atau siswa, apa yang saudara rasakan? Saudara, bukan cuma hanya itu. Bagaimana kalau bos di tempat kerja, saudara? Bagaimana kalau pemimpin gereja? Antara panas tidak panas, dingin tidak dingin. Saya mau bilang begini loh. Pasti yang di bawahnya semua melempem. Kenapa? Karena tidak ada gairah. Satu waktu Paulus bilang begini, mundur sebentar. Satu waktu Paulus bilang begini, Rasul Paulus bilang begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, now listen. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku,
melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi saya rasa mau bilang begini loh. Tidak, kita gereja yang percaya grace, betul? Kalau sampai kita klaim kita percaya kemurahan Tuhan dan hidup kita menunjukkan lack of energy, panas tidak panas, dingin tidak dingin, saya pikir ada yang salah, saudara. Kenapa? Paulus bilang begini loh. My God, anugerah yang dikasih kepadaku, aku pastikan tidak sia-sia. Aku kerja lebih keras daripada yang lain. Masih ingat Pak Yosef minggu lalu bilang apa? Kalau kerja dari jam 8 sampai jam 5, dia pulangnya jam berapa? Anda pintar, Anda pintar. Jam 12 loh. Itu siapa yang suruh? Tidak ada. Tapi itu mau menunjukkan apa? Orang betul-betul antusias dengan apa yang dia buat. Dan orang mau belajar. Saya bisa ya titip sebentar saudara ya, orang-orang muda di tempat ini ya. Saya tidak peduli Anda usia berapa. Pulang dari tempat ini, mau lebih serius nggak dengan hidup? Tunjukkan salah satunya, bergairah dengan apa yang hari ini Tuhan percayakan kepada. Supaya apa? Dengan begitu banyak orang tertransfer roh yang baik itu. Ya, kebayang tidak kalau pendeta datang pagi hari ini dan malas-malasan khotbah? Saya berani pastikan saudara pulang, saudara akan maki-maki saya, saudara. Tapi saya mau bilang begini loh, kalau kita percaya akan the grace of God, kita akan menonjol lebih daripada yang lain. Semata-mata karena kita tahu apa yang dianugerahkan kepada kita tidak boleh sia-sia. Hal yang kedua, saudara. Yang pertama be enthusiastic. Yang kedua saya bilang begini. Give your 110%. Wow. Saya tuntut banyak ini. Boleh ya pagi hari ini ya. 4 minggu sudah kita ketemu ya. Saya tuntut lebih banyak sedikit saudara ya. Bukan cuma hanya 100% loh. Bagaimana kalau saudara beri dalam hidup ini 110%? Itu akan mengubah segalanya. Mengubah cara berpikir saudara. Kenapa banyak orang yang tanya sama orang yang berhasil? Tanya kepada Raja Salomo saudara ya. Well, nanti satu waktu saat kita ketemu sama dia. Tapi coba pelajari orang-orang yang berhasil dalam hidup ini. Dan saudara dibuat terpesona. Satu saja, tidak ada yang berikan 30% dari yang mereka punya. Tidak ada yang berikan 50% dari yang mereka punya. Tidak ada juga yang berikan 80% dari yang mereka punya. Kalau mereka punya 110, mereka berikan 110-10-nya. Oke? Ini waktunya pendeta mau lakukan pengakuan saudara ya. Di mana-mana kalau pendeta sudah lakukan confession, cuman antara satu. Orang akan pikir saya kebablasan, atau orang pikir, ya mungkin masuk akal juga. Saya berharap saudara pikir saya sedikit masuk akal saudara ya. Saya mau tunjukkan dulu kepada saudara. Ini agak-agak malu juga saudara ya. Coba tunjukkan. Mungkin saudara tidak bisa lihat dengan jelas ya. Bisa di zoom? Tidak apa-apa. Ini sedikit banyak saya mau show off saudara ya. Oke, saya bilang saya lakukan pengakuan. Saya mau pamer diri sebentar dulu. Kapan lagi? Waktu saya dipercayakan untuk pindah ke Amerika saudara. Saya sharing sedikit. Ini panjang nih ceritanya. Singkat cerita, Tuhan kasih saya kesempatan untuk ke Australia dulu. Saya masuk sekolah teologi. Saudara tahu sekolah teologi yang saya masuk itu di gudang Pak, warehouse ya. Hari ini namanya sudah tidak ada lagi. Betul-betul ya minta maaf, sekolah kacang goreng saudara ya. Tapi biar kata sekolah kacang goreng, I did my best. Singkat cerita, karena saya tertarik sama bidang teologi, dalam hati saya karena banyak buku saya baca, semua itu rata-rata yang menulis profesor-profesor Amerika. Semua 99% itu datangnya dari Amerika, saudara. Jadi saya cuma hanya pikir gini, Tuhan, kapan saya bisa ke Amerika sekolah teologi? Saya datang ke bapak saya, dia bilang lu mabok. Sudah, yang ada malah saya rencana kamu pulang ke Malang untuk lanjutkan sekolah. Dia bilang begitu. Jadi saya pikir tidak mungkin sudah mimpi sampai ke Amerika sekolah teologi. Sudah tidak mungkin, kenapa? Terlalu jauh dan terlalu mahal, saudara. Terlalu mahal. Singkat cerita, Tuhan bukakan jalan saya sampai ke Amerika. Tapi untuk pelayanan. Begitu sampai di Amerika,
Saya pikir yang pertama kali adalah gua mau cari sekolah yang paling bagus untuk lanjutkan sekolah teologi. Dan Tuhan kasih di Atlanta. Salah satunya itu sekolah namanya Columbia Theological Seminary. Jadi kalau ini singkat saja saudara ya. Saya bisa masuk sekolah dan tidak perlu beritahu siapa-siapa. Saya tidak bayar sepeser pun saudara. Untuk menyelesaikan master degree saya, S2 saya. Dan saya tutup dengan 2 tahun belajar, IP saya itu 4. Itu buktinya saudara. Ya, GPA-nya 4. Kalau yang di depan ini, mari saya beritahu sama saudara orang muda ya. Saya lulus dari SDK Don Bosco 3. Ada di sini yang dulu dari SDK Don Bosco 3. Itu zaman saya SD tidak ada bahasa Inggris. Ya, begitu saya sampai ke Surabaya ketemu bahasa Inggris, saya bingung yang he, she, it itu pasangnya sama apa ya? Jangan beritahu J itu. Diketawain nanti saya. Saya bingung ini apa ini artinya. Karena apa? Karena SD tidak pernah kenal bahasa Inggris. Pindah ke Surabaya, dikasih tahu begini, kelihatan satu kelas paling bodoh tuh ini. Dan saudara tahu apa? Begitu pindah ke Australia, bule ngomong apa, saya buatnya apa. Tapi dasarnya kalau, oh my God, saya ngomong apa yang saya buat ya. Dasarnya tidak punya roh yang gampang menyerah. Sesusah apapun itu textbook, saya baca saudara. Sambil di samping saya itu kamus. Saya baca di samping, saya sampai bilang begini, kenapa mesti pilih ini kata begini susah kalau ada yang mudah? Saya ngomel-ngomel sendiri. Tapi saya punya tekad, tidak bisa tidak. Kalau orang lain bisa, saya pun juga bisa saudara ya. Dan akhirnya singkat cerita, belajar bahasa Inggris sambil betul-betul berpacu dengan waktu. Sampai ke Amerika. Dari satu sekolah itu, saya sendiri orang Indonesia, banyak orang-orang Korea di sana. Terakhir ketika kami wisuda saudara ya, kami diwisudakan. Angkatan saya, minta maaf ini Tuhan jadi saksi. Saya tutup dengan IP 4. Dan cuman saya sendiri yang dapat 3 award, sementara yang lain itu cuman hanya 2, paling mentok saudara. Orang Indonesia, bahasa Inggris lebih parah daripada teman-teman sebayanya, sekampusnya. Tapi saya mau bilang begini loh, if I can do that, you too can do. Oke? Jadi maksud saya begini loh, Anda akan beralasan sama saya, tapi nggak bisa kak. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Sama. Anda hari ini lebih bersyukur lagi. SD sudah dapat bahasa Inggris, betul tidak? Saya tidak loh. Tapi kalau hari ini, kalau saya ngomong bahasa Inggris dan orang bilang bahwa oh dia cuma hanya mau tunjukkan dia punya bisa. Anda harus tahu bahwa kita semua mulai dari nol. Tapi ada orang-orang yang tidak gampang untuk menyerah. Kenapa? Karena mereka beri bukan cuma 100% dari apa yang mereka punya. They gave 110% dari apa yang mereka punya. Amin. Yang ketiga, cepat saja. Be responsive. Orang muda, boleh tidak kita buat deal hari ini? Cepat tanggap. Jangan gampang menyerah. Saya mengerti keadaan susah, tapi boleh tidak kita menjadi orang yang paling duluan berikan respon yang positif. Kenapa? Tanpa kita sadar, kita sedang menginspirasi orang. Hal yang keempat, singkat saja. Biar cepat saudara, saya punya poin yang lain. Be committed. Mau tidak kita berkomitmen dengan apa yang Tuhan percayakan sama kita hari ini? Kalau hari ini saudara dipanggil sebagai apapun, hari ini saudara ada di jenjang sekolah manapun, di fakultas manapun, boleh tidak? I'm begging you. Saya minta sama saudara, be committed. Ya, minta maaf nih. Kesaksian apa yang baik yang datang dari orang yang setiap 3 hari sekali dia pikir, gimana kalau saya change subjects? Gimana kalau saya pindah fakultas? Kesaksian apa yang baik yang datang dari orang yang tidak setia, saudara? Tidak ada loh. Tapi kesaksian yang baik selalu datang dari orang-orang yang komit, setia, dan loyal. Amin. Itu sebabnya hal yang keempat, please, kita bikin deal sama-sama. Be committed. Yang terakhir, be excellent. Oh Tuhan Yesus.
Masih punya spirit ini nggak dalam dunia kerja? Masih punya spirit ini nggak dalam dunia bersekolah? Saya tantang saudara ya, mungkin saudara akan bilang, pagi hari ini saya ke gereja kayaknya lebih banyak dengar pendeta menantang orang. Tapi saya mau tantang segini, kalau di sekolah standar itu nilai tertinggi A, boleh tidak? Targetnya ya A, jangan puas dengan A minus. Kenapa? Mentalitas ini bawa saudara ke dunia kerja, saudara pasti akan jadi terang benderang di sana. Tapi kalau mentalitas, aduh, sudahlah jangan A, B plus saja sudah baik begitu. No. Saya mengerti tidak semua orang dipanggil untuk bisa menjadi dokter, saudara. Saya mengerti tidak semua orang tidak dipanggil untuk menjadi lawyer. Saya mengerti tidak semua orang bisa menghafal sebegitu banyaknya, atau tidak semua orang jago dalam materi. Saya mengerti. Yang saya maksudkan adalah begini, di bidang mana saudara itu tahu kekuatan saudara, termasuk olahraga, termasuk seni suara, termasuk seni rupa, apapun itu saudara ya, bisa tidak kalau dia nilai tertinggi A, rame-rame targetkan untuk dapatkan jangan kurang dari itu. Satu waktu kalau saudara punya mental begini, saudara akan berterima kasih sama diri saudara. Kenapa? Mau bilang bahwa pada akhirnya kalau kita klaim kita kenal Tuhan, itu akan terwujud dari gaya hidup dan dari karya kita. Yaitu apa? Kita selalu aim to be excellent. Now, persoalannya ada di sini. Perhatikan saya 20 menit terakhir ini saudara ya. Ini poin saya, ini poin-poin penting saya. Kenyataannya, untuk melakukan kelima hal ini, kita gampang untuk menyerah. Ya, bahkan sebagian besar saudara akan bilang sama saya, yaitu cuma hanya bisanya dia saja. Sebab kalau saudara lihat kenyataan hidup karena satu dan lain hal, saudara bilang tidak mungkin sudah. Jadi apa yang terjadi? Saudara turunkan saudara punya standar. Tidak peduli sebenarnya saudara punya begitu banyak karunia, kemampuan, pemberian yang Tuhan kasih. Tapi karena di tengah jalan saudara bertemu dengan kesulitan, apapun itu, nanti kita akan bahas sebentar. Akhirnya lama-lama apa? Saudara give up. Saudara menyerah. Kualitas itu bukan dia naik, kualitas itu tambah turun. Dan akhirnya apa? Tadinya bukan lagi untuk menjadi excellent, kita puas dengan level ini loh. Mediocre. Ini level artinya, ya sudahlah, tidak perlu terlalu bagus-bagus amat juga, tidak apa-apa. Rata-rata saja, average saja. Satu waktu, Paulus tuliskan kepada orang mudanya, betul-betul anak didiknya dalam Tuhan, namanya Timotius. Nah, saya berkhotbah saudara ya. Bagian yang ini please 20 menit terakhir tolong bantu saya, betul-betul. Satu waktu Paulus tulis kepada Timotius, anak muda didikannya. Anak didikannya saudara. Dan apa yang dia bilang sama Timotius? Ketika dia lihat bahwa sedikit banyak Timotius sedang menuju kepada level hidup seperti ini. Average. Biasa-biasa saja. Rata-rata saja, sudah tidak perlu terlalu bagus-bagus amat. Apa susahnya sih? Udah lihat ya kan banyak yang modelnya kayak begini. Jadi ikut saja. Dan Paulus tuliskan begini kepada Timotius. Mari. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Diingatkan loh. Bilang apa? Jangan lalai. Mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jangan lalai, ingat-ingat dulu. Tapi di 2 Timotius, dia juga berikan satu peringatan. Dia bilang begini, karena itulah kuperingatkan engkau untuk apa? Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan. Nah, 2 hal ini saya mau tutup khotbah saya dengan 2 hal ini, saudara ya. Sebentar, kasih saya 1 menit dulu.
Oke. Yang pertama, dia bilang begini. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Yang kedua dia bilang, kobarkan. Kobarkan karunia. Apa artinya jangan lalai? Kalau orang lalai, orang melupakan. Kalau orang lalai, orang tidak memberikan perhatian. Kalau orang lalai, orang cenderung anggap enteng. Kalau orang lalai, bukan cuma orang tidak memperhatikan dan orang tidak memberikan perhatian itu, orang bahkan tidak memikirkannya sama sekali, sehingga respon yang orang berikan salah. Itu lalai, saudara. Ya. Dan Paulus bilang, don't do that. Tapi tahan dulu. Dia bukan cuma kasih larangannya, dia kasih bentuk positifnya, yaitu apa? Jangan lupakan, jangan abaikan, jangan tidak kamu pikirkan, jangan tidak kamu perhatikan, tapi kobarkan. Munculkan kembali, bangkitkan lagi api itu, hidupkan lagi, aktifkan lagi. Itu loh arti kobarkan. Artinya apa? Kalau hari ini saudara punya gift, dan saya yakin orang muda engkau punya gift. Apapun itu, engkau tahu bahwa engkau punya gift. Paulus bilang kepada Timotius, kobarkan itu. Nah, persoalannya begini. Kenapa sampai dia harus ingatkan Timotius bahwa jangan sampai lalai dan harus kobarkan karunia itu? Kenapa harus diingatkan sedemikian seriusnya? Karena satu hal. Ayat yang ke-7 bilang begini. Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan kedisiplinan. Itu sebenarnya kata ketertibannya lebih tepat di sana. Jadi begini loh, coba perhatikan saya 1 menit saja, jemaat. Ternyata kalau sampai harus diingatkan jangan lalai pergunakan gift dan harus dihidupkan kembali. Kenapa harus sampai diingatkan? Sebab apa? Sebab gift itu hampir padam. Kenapa sampai hampir padam? Cuma karena satu. Roh ketakutan. Kenapa orang gak bisa shine brightly? Kalau ditelusuri cuma satu. Saya akan buktikan. Yang pertama orang akan bilang begini. Tapi saya sudah coba, Kak. Dan saya gagal. Buat apa lagi saya coba? Saya sudah coba, Kak. Saya gagal. Buat apa lagi saya coba? Dan itu dia ulang lagi. Tapi sudah saya coba, Pak. Tapi gagal. Saya coba ikut ujian. Gagal. Saya coba sampai yang kelima kali. Gagal. Buat apa lagi? Satu waktu, saudara, ada rombongan turis datang ke kebun binatang. Rombongan turis datang ke kebun binatang, otomatis ada si guide-nya, pemandunya. Singkat cerita, ketika rombongan turis ini sampai ke bagian kawanan gajah, dia bingung. Ada satu turis bingung dengan pemandangan yang dia lihat. Kenapa? Gajah, ada satu gajah sebegitu gedenya badannya. Anda bisa imagine ya. Tapi ternyata di kakinya itu ada diikat dengan tali yang tebalnya cuma segini, saudara. Bayangkan, pendeta sampai bawa tali, saudara ya. Cuma segini loh. Coba bayangkan gajah yang sebegitu gede-gedenya, saudara ya. Mungkin satu ruangan ini. Tapi kakinya diikat dengan tali sebesar ini. Dan apa yang terjadi? Gajah itu tidak kemana-mana. Jadi turis ini dia bingung. Dia tanya sama pemandunya. Kok bisa-bisanya itu gajah? Padahal kalau dia mau tarik begitu saja, dengan satu hentakan begitu saja, pasti putus, betul tidak? Tapi kenapa dia tidak? Dia bahkan tinggal diam saja. Dan si pemandu cerita, karena kejadiannya adalah begini. Waktu gajah masih baby, kakinya sudah diikat kuat-kuat dengan tali ukurannya segini. Apa yang terjadi? Dia coba untuk putuskan, tidak bisa. Besoknya lagi,
Dia coba untuk putuskan, tidak bisa. Gajah bertambah besar, tapi karena dalam mindsetnya dia bilang bahwa bertahun-tahun di belakang aku coba putuskan tidak bisa, sudah aku berhenti untuk coba. Akhirnya apa? Tubuh tambah besar, semangat tambah, kekuatan tambah luar biasa, tapi otak bertambah kerdil. Akhirnya apa? Dia putuskan, tidak bisa. Dan itu menjelaskan, tidak peduli mau sekecil apapun tali itu, karena dia bilang sama dirinya, aku sudah coba dan tidak bisa, pastinya aku tidak bisa. Dan itu apa? Itu yang sedikit banyak terjadi ketika orang mulai lalai menggunakan karunia-Nya. Karena dia menyimpulkan, aku udah coba dan aku tidak berhasil. Tapi ada lagi persoalan yang sedikit banyak bertalian dengan yang tadi. Yang pertama, kalau aku sudah coba dan aku gagal. Yang kedua, buat apa aku coba kalau nanti aku akan gagal? Dia takut gagal. Ada grup pertama yang sudah coba dan gagal, terus menerus akhirnya disimpulkan gak bisa. Grup yang kedua bahkan belum mencobanya demi Tuhan. Belum mencobanya. Sudah diputuskan apa? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia dengar dari kata orang. Karena dia lihat dengan matanya. Tidak bisa. Dia lihat dia datang dari negeri satu Indonesia, provinsi nomor 3 termiskin. Apa yang mau diharapkan dari orang-orang di sana? Itu masuk ke otaknya. Dia lihat, dia datang dari keluarga yang broken home. Apa yang bisa anak broken home raih dalam hidupnya? Padahal dia belum coba loh. Dia cuma hanya bayangkan bahwa nanti pasti kalau dia coba dia gagal. Dia lihat bahwa oh my God, secara fisik dia punya keterbatasan. Bagaimana mungkin dia akan bisa excel melampaui orang-orang yang bahkan tidak kenal keterbatasan secara fisik. Bahkan sebelum dia coba, dia sudah putuskan, tidak bisa. Dan ujung-ujungnya apa? Tidak bisa. Kenapa orang sampai gagal untuk mengorbankan gift itu? Karena ada roh ketakutan. Dan yang ketiga, orang takut atas kritik orang lain. Wah, orang paling takut atas kritik. Sebentar saya akan kritik dia nyanyi tadi nih. Dia pasti udah takut nih. Tapi saya mau bilang begini loh. Demi Tuhan ya. Mari tolong. Kalau ada satu saja yang saudara boleh bawa pulang pagi hari ini dari ruangan ini, biarkan orang kritik saudara. Tapi pada akhirnya saudara tahu, kalau Tuhan kasih kita gift itu dimaksudkan untuk dikobarkan, dihidupkan kembali, diaktifkan lagi, dipakaikan lagi. Jangan settle hanya karena kritik orang. Demi Tuhan loh. Lagian siapa juga yang bisa mengontrol mulut orang, bukan? Tapi saya mau bilang begini, kenapa Paulus sampai harus ingatkan kepada Timotius? Karena ada roh ketakutan, lebih tepatnya intimidasi, yang kemungkinan besar sedang dialami oleh orang muda yang namanya Timotius. Yang mungkin orang akan bilang, kamu kurang pengalaman, belum cukup umur, belum cukup makan asam garam. Dan itu masuk. Dan lama-lama dia pikir, iya juga ya, aku kurang. Tapi kan kalau terus-menerus pikir begitu, usia kan tambah tiap hari tambah banyak saudara ya. Dan akhirnya kita kehilangan kesempatan itu. Kenapa? Karena kita terpojok oleh roh ketakutan. Tapi saya mau 5 menit saja, saya mau bicara sedikit tentang ketakutan saudara ya. Ketakutan ternyata disebutkan sebagai roh loh. Ini bukan cuma feeling loh. Menurut Alkitab. Ada di sini yang takut setan? Ada di sini yang apalah itulah takutnya. Tapi kalau saudara tanya dari segi Alkitab, mari saya bahas sebentar. Ketakutan itu roh. Mau bilang begini loh. Aspeknya lebih dalam dari sekedar pikiran. Ya, kita sedang berurusan dengan satu level dimensi rohania. Dan dengar baik.
Kalau peselancar, tahu peselancar tidak sih? Kalau peselancar membutuhkan ombak untuk bisa melaju pesat di atas air, saudara, roh membutuhkan kata-kata untuk dia bisa terus maju. Words. Makanya kalau mau ciutkan nyali orang, mudah. Omongkanlah yang negatif sama dia. Berulang kali. Ujung-ujung ciut juga nyali. Ya. Kamu datang dari keluarga broken home. Kamu punya orang tua. My God. Secara level ekonomi sudah tidak memenuhi syarat. IQ-mu IQ. Ya, IQ begitulah sudah. Itu terus-terus masuk, saudara. Dan apa yang terjadi tanpa Anda sadar? Peselancar butuh ombak untuk terus melaju. Roh butuh kata-kata untuk dia terus maju. Itu sebabnya, my God, satu-satunya cara untuk bisa, orang bule bilang undo, untuk bisa mengatasi ini, melawan roh ketakutan, tidak bisa tidak. Kalau ketakutan muncul karena perkataan, iman muncul karena apa? Karena perkataan juga. Makanya Roma 10 bilang apa? Sebab iman itu datang dari pendengaran. Dan pendengaran oleh apa? Oleh perkataan Tuhan. Firman itu perkataan, saudara. Itu sebabnya Anda paham hari ini ya. 7 menit saya selesai. Trust me. Anda paham hari ini ya. Kenapa selama 4 minggu berturut-turut dan minggu depan terakhir, saya kasih makan kalian-kalian ini dengan kata-kata Tuhan. Supaya apa? Itu melawan satu waktu. Ketika roh ketakutan itu mulai mencoba untuk menguasai kita. Kenapa? Tidak bisa tidak. Cuman hanya satu yang bisa lawan. Semakin banyak firman itu masuk. Semakin banyak perkataan Tuhan itu masuk. Semakin itu yang akan menavigasi hidup ini. Itu sebabnya saya mau bilang begini. Takut, roh takut itu. Oh, this is deep. Pemberi tugas yang mengerikan. Saya jelaskan sebentar, tapi saya baca dulu. Dia licik. Dia berusaha untuk mendapat kendali. Namanya roh loh. Berusaha untuk mendapatkan kendali. Begitu dia berusaha mendapatkan kendali dan dia berhasil menguasai, orang dibuat lumpuh karena intimidasi yang luar biasa. Dan ujung-ujungnya takdir hidup orang berubah drastis. Karena apa? Karena roh ketakutan pemberi tugas yang mengerikan. Saya jelaskan. Apa maksudnya ketakutan bisa ubah takdir hidup orang. Di dalam bukunya yang berjudul Maximizing Your Potential, maksimalkan potensimu, Dr. Miles Monroe tulis. Dia bilang begini, tahu tidak tempat terkaya di dunia ini apa? Tahu tidak tempat terkaya di dunia ini apa? Kuburan. Grave. Excellent, Pak. Kenapa? Dengar baik. Karena di sana kamu dan saya temukan ada banyak mimpi, cita-cita, dan harapan yang tidak terpenuhi. Karena di sana kamu dan saya temukan ada banyak buku-buku yang tidak ditulis. Di sana kamu akan temukan ada banyak lagu yang tidak dinyanyikan. Di sana kamu temukan ada banyak penemuan yang gagal dibagikan. Di sana kamu akan temukan bahkan ada banyak pengobatan yang tidak bisa dibagikan. Kenapa? Semua itu dimulai dari satu. Karena orang takut mengambil langkah pertamanya. Dan tanpa Anda sadar, itu berakhir menjadi takdir. Please, semua dari kalian punya gift. Mau tidak hari ini dengar firman ini dan bilang bahwa iya betul Tuhan.
Bukan di sini nanti. Oh my God. Makanya kan Salomo bilang apa tadi? Di sini tidak ada yang baik yang ditemukan di sini. Itu sebabnya kalau hari ini masih melek mata saudara ya, dan masih bisa hirup nafas dan menghembuskannya, do your best. Do your best. Terakhir ya, terakhir. Kak bantu saya. Kita siapkan lah. Oh my God, saya merasa saya perlu ambil tindakan profetis. 5 menit saja saudara ya. 5 menit saja. 5 menit saja. Mungkin tim boleh naik ke atas panggung. Sebentar ya. Saya selesai bicara. Oke, terima kasih. Kamu kesini, kamu bantu saya khotbah terakhir. Bayangkan dia saudara ya. Munculkan dulu ayat yang terakhir. Oh Tuhan Yesus. Tetapi karena kasih karunia Allah, Paulus bilang apa? Aku ada sebagaimana aku ada. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Listen to me. Kalau saudara undur ke ayat ke-9, mari perhatikan saya dulu. Paulus bilang begini, kecil saja biar tidak menutup suara saya. Ayat yang ke-9 bilang begini, sebab aku ini paling hina dari semua rasul, dia bilang. Jadi sebelum muncul ayat ini loh, yang bilang dia kerja paling keras dari semua rasul, dia beritahu sebelumnya, aku ini yang paling hina dari semua rasul. Paling tidak layak. Jadi kalau saudara datang, orang muda, engkau punya list ya, punya daftar yang namanya tidak memenuhi kualifikasi atau persyaratan. Paulus akan bilang, gua lebih lagi. Gua lebih lagi. Kenapa? Aku paling tidak layak. Aku tidak memenuhi kualifikasi, aku tidak memenuhi satu persyaratan pun sebagai rasul. Kenapa? Aku ini bunuh orang. Bunuh jemaat Tuhan. Kebayang tidak? Kalau satu waktu, mari Paulus, ini Paulus saudara ya, datang dengan latar belakang bunuh jemaat Tuhan, sekarang muncul di gereja loh, berkhotbah loh. Kebayang tidak yang duduk di belakang, seorang ibu yang anaknya dipenggal sama dia, akan bilang, ya Tuhan, ini tidak salah omong ini. Ini saya tidak salah dengar ini. Ini dia yang bunuh saya punya anak. Kenapa kamu yang berdiri di depan? Kasih orang lain. Tertolak bukan? Bukan cuma tertolak. Bisa-bisa berakhir dia tinggalkan semua pelayanan loh. Sebab ketika dia buka mulut, yang dengar dia ada bapak-bapak yang mungkin saudaranya juga sama diperlakukan. Dibunuh hidup-hidup sama ini orang. Karena dia bilang apa? Aku penganiaya jemaat. Jadi mau bilang begini loh, setiap kali kalau dia sampaikan Kristus, saya berani pastikan penolakan demi penolakan demi penolakan demi penolakan. Kenapa? Karena semua yang dengar akan bilang sama dia, kamu tidak pantas berdiri di situ. Kenapa? Kamu bunuh saudara saya, kamu bunuh anak saya, kamu bunuh orang tua saya. Saya berani pastikan dia pulang dan dia bilang, Tuhan selesai sudah panggilan. Aku yang paling hina dari semuanya. Tapi karena kasih karunia Allah. Saya mau bilang begini. Kalau Tuhan bilang dia terima kamu. Kalau Tuhan bilang aku accept kamu. Aku yang akan buat hati orang berubah terhadap kamu. Amen. Tugasmu cuma satu. Stay faithful. Stay committed. Dan saudara tahu apa yang dia buat? Dia tutup telinganya rapat-rapat. Dan dia cuma tahu satu. Aku akan terus berkhotbah tentang Tuhan. Aku akan terus bersaksi tentang Tuhan. Aku akan terus menceritakan tentang Tuhan. Makanya dia bilang begini. Aku buat kasih karunia yang mengampuni aku untuk menjadi tidak sia-sia. Aku kerja lebih keras daripada mereka semua. Kenapa? Karena secara ukuran manusia, tidak ada satu hal yang bisa buat aku layak. Tapi kan bukan ukuran manusia yang aku coba perhatikan. Aku lihat bagaimana Tuhan menerima. Dan ku tanggapi serius panggilannya.
Itu sebabnya hari ini kita punya Alkitab Perjanjian Baru. Sebagian besar ditulis oleh satu orang yang pernah sekali bilang bahwa aku yang paling hina ini. Tapi oleh dia juga hari ini kita bisa bahas tentang kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang bertekad dalam hidupnya cuma satu. Tidak akan kusia-siakan kemurahan Tuhan. Fokus kamu ada di mana, saya tanya orang muda. Keterbatasan kamu, tidak memenuhinya persyaratan hidupmu, kekurangan kamu, atau semata-mata kamu fokus sama kemurahan Tuhan. Yuk mari bangkit berdiri. Doa Yabes. Angkat kedua tanganmu sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari datang pada Tuhan dan memohon. Dan kiranya tanganmu memberkati aku dan melindungi aku. Katakan bersama, daripada kasih saya beatnya, malapetaka sehingga kesakitan tidak pick up the tone. Satu kali lagi. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku. Mari orang muda, tutup matamu sebentar, arahkan hati sama Tuhan dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya rindu satu bagian yang terakhir, saudara ya, sebelum saya serahkan kepada tim saya. Semua mata terpejam sebentar. Tidak boleh ada yang lihat kanan kiri sebentar. Secara khusus saya mau bicara kepada orang-orang muda. Kalau engkau orang muda, this is for you. Kalau hari ini dalam hatimu ketika engkau dengar firman dan engkau bilang, itu saya Tuhan. Bukannya tidak mau untuk berhasil, bukan tidak mau untuk maju, bukannya tidak mau untuk menjadi berkat. Tapi ada begitu banyak tantangan demi tantangan yang pada akhirnya itu buat aku takut. Bahkan takut untuk berharap. Takut untuk punya mimpi lagi, takut untuk punya cita-cita lagi. Kalau bisa cuma satu prinsip yang aku punya, ya sudahlah, ikut saja dengan apa yang hidup ini mau bawa. Ikut saja sudah, just go with the flow. Sampai-sampai engkau tidak berani lagi untuk bermimpi besar. Tapi tidak bohong, ada momen-momen di mana hati itu merasa, tapi aku diciptakan lebih dari ini. Aku dibentuk lebih daripada ini. Aku dibuat Tuhan lebih daripada ini. Untuk satu panggilan yang luar biasa. Tapi pada akhirnya engkau berakhir frustrasi. Kenapa? Karena engkau sadar lagi, kayaknya tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Pagi hari ini engkau dengar firman dari seorang yang merasa diri paling hina, dan betul dia punya alasan yang tepat. Tapi kasih karunia Tuhan tidak kenal orang. Kasih karunia Tuhan bahkan tidak pernah pandang bulu, orang muda. Dari penjahat yang paling dibenci orang pun, kalau Tuhan kasih karunia-Nya, hidupnya berubah kok.
engkau pun hidupmu pasti berubah kalau engkau menanggapi kasih karunia Tuhan. Sederhana saja, kita akan nyanyikan pujian ini. Dan dari dalam hatimu cuma satu, sambil mata tetap terpejam, tidak boleh ada yang buka dan tidak boleh ada yang melihat kanan kiri. Cuma satu bilang dalam hati, Tuhan, aku meresponi kasih karunia Tuhan. Penuhi aku dengan kasih karunia Tuhan. Buat aku berhasil oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu saja. Sisanya aku cuma tahu satu, aku akan buat yang terbaik yang aku punya, dan Tuhan akan buat yang terbaik yang Tuhan bisa buat. Dan kau akan lihat tahun-tahun mulai dari hari ini, Dia terlalu sanggup untuk ubah hidup dan masa depan. Itu sebabnya kami datang pagi hari ini, ya Aba, ya Bapa. Kalau tidak keberatan, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Oh Tuhan Yesus. Kalau tidak keberatan, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke sorga. Dan kita mau naikkan sama-sama pujian ini sebagai doa kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa. One more time church, satu kali lagi. Tetap angkat kedua tanganmu. Kiranya Engkau memberkati aku. Ini doa kami, Tuhan Yesus. Dan memperluas daerahku. We cry out to you. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.